Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Bu Alia di sini. Masih semangat belajar kan? Nah, anak-anak, pernah nggak kalian berpikir kalian diciptakan dari apa ya? Ya, tepat sekali. Kalian diciptakan dari sebuah sel sperma dan sel ovum. Sel sperma ini mengalami peristiwa fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Yang selanjutnya, sel ini akan mengalami pembelahan dan membentuk morula, blastula, gastrula, kemudian melakukan organogenesis. Akhirnya, lahirlah kalian dengan sempurna ke muka bumi ini. Tentunya kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari sebuah sel akan lahir ke dunia ini yang terdiri dari sekitar 200 triliun sel. Luar biasa. Kalian harus juga taat dan patuh serta berbakti kepada kedua orang tua kalian, karena jasa beliaulah kalian bisa lahir ke muka bumi ini. Menurut teori sel, bahwa sel itu berasal dari sel yang sudah ada atau dikenal dengan omnicellular cellular. Nah, sekarang apa sih tujuan sel itu melakukan pembelahan? Yang pertama, untuk pertumbuhan. Pada waktu kalian dilahirkan dalam kondisi kecil kan, masih bayi kan. Kemudian kalian tumbuh menjadi anak-anak dan sampai saat ini kalian duduk di kelas 9. Tubuh kalian tentunya menjadi lebih tinggi dan lebih besar kan? Nah, itulah hasil dari pembelahan sel yang digunakan untuk pertumbuhan. Yang kedua adalah untuk perbaikan sel yang mengalami kerusakan. Pernah nggak kalian jatuh dari sepeda misalnya? Apa yang terjadi? Lama-kelamaan luka kalian akan sembuh, karena dari luka yang rusak itu, dari jaringan yang rusak itu akan terbentuk sel-sel yang baru akibat pembelahan, yang tentunya akan terbentuk jaringan yang sama dengan jaringan sebelumnya. Dan yang ketiga, seperti Bu Alia jelaskan tadi, bahwa tujuan pembelahan sel adalah untuk reproduksi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua macam. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Simak baik-baik ya penjelasan Bu Alia. Tetap semangat belajar ya. Pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Saat ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Pada pembelahan mitosis ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah profase, kemudian metafase, selanjutnya adalah anafase, dan telofase. Nah, karena ini harus urut, biasanya Bu Alia memberi clue supaya ingat ya. Tahapannya disingkat dengan PAMAT. PAMAT, profase, metafase, anafase, telofase. PAMAT. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada tahapan-tahapan ini itu yang terjadi apa saja. Oh ya, tapi sebelumnya ada konsep yang harus kalian pahami dulu tentang istilah-istilahnya ya. Yang pertama adalah kalian harus memahami tentang kromatologi.
kromatin. Kromatin itu apa? Kromatin itu benang-benang halus. Jadi pada materi genetik itu ada benang-benang halus semacam ini. Nah, ini namanya kromatin. Nah, kromatin ini bisa dia melakukan pemendekan dan mengganda yang dikenal dengan kromosom. Oke ya, jadi penampilannya akan semacam ini. Memendek terus mengganda. Nah, ini kromosom. Kemudian kromosom ini bisa membelah jadi dua bagian yang sama yang dikenal dengan kromatid. Nah, jadi sama kromosom tetapi cuma separuh, itu namanya kromatid. Nah, semua ini adalah materi genetik. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang tahapan-tahapan mitosis itu. Yang pertama adalah profase. Kita bahas profase. Oke ya, profase. Nah, pada tahapan profase itu yang terjadi apa? Jadi kalau ini adalah sel, gitu ya. Yang terjadi pada tahapan profase itu adalah yang pertama, membran nukleusnya hilang. Membran nukleus di dalam sel ini hilang. Oke. Selanjutnya, kromatinnya yang asalnya tadi bentuknya kromatin, dia akan menjadi kromosom. Ya, memendek, kemudian menduplikasi semacam ini dan menjadi kromosom. Oke. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah sentrosomnya. Ini sentrosom, dia sudah ingin bergerak ke kutub yang berlawanan, ya. Ini sentrosomnya. Kemudian sudah mulai terbentuk benang-benang spindle. Ini semacam ini. Jadi ciri yang pertama adalah tadi ya, kromatin. Oke, dia akan berubah menjadi kromosom. Kemudian yang kedua adalah membran nukleus. Membran nukleusnya mulai menghilang. Selanjutnya sentrosomnya, sentrosomnya ke kutub yang berlawanan. Dan terbentuknya benang-benang spindle. Terbentuk benang spindle. Oke. Nah, sebelum tahapan profase ini ada suatu tahapan lagi yang sebenarnya lebih panjang daripada semua tahapan pada mitosis. Jadi namanya adalah tahapan interfase. Pada tahapan interfase ini bukan prosesi yang diam, tetapi justru terjadi suatu proses persiapan energi untuk melakukan pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi pada bahasan untuk kelas SMP kelas 9 tidak dibahas. Nanti kalian akan menemui pembelajaran ini selanjutnya dan lebih mendalam pada waktu kalian berada di SMA. Tahapan selanjutnya adalah tahapan metafase. Tetapi sebelum tahapan metafase ini ada suatu tahapan yang biasanya daripada buku siswa kalian tidak dimunculkan. Pada buku-buku jarang dimunculkan. Tapi pada textbook ini dimunculkan, yaitu tahapan yang namanya prometafase. Ya. Atau persiapan menuju ke tahapan metafase. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah benang-benang spindle ini akan mengikat kromosom. Jadi ini kan tadi terbentuk benang-benang spindle yang diikat oleh sentrosom tuh ya. Nah, kromosomnya yang ada di sini ya, kan ada 3. Bu Alia gambarkan 3 saja ini. Oke, nah sentrosomnya tadi sudah berada di kutub yang berlawanan, kemudian benang-benang spindle ini akan mengikat kromosom. Nah, ini adalah tahapan prometafase. Jadi yang terjadi adalah benang spindle
mengikat kromosom. Selanjutnya membran nukleusnya sudah mulai hilang, sudah menghilang ya. Membran nukleus hilang. Jadi membran nukleusnya sudah hilang semua. Nah, setelah profase ini terjadi, maka lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu metafase. Apa yang terjadi pada tahap metafase? Nah, pada tahap metafase ini ciri utamanya adalah kromosomnya sudah berjajar pada bidang ekuator. Jadi ini kalau ini sentrosom ini akan menarik ya benang-benang spindlenya di sini. Nah, yang kromosomnya tadi masih berada pada posisi yang tidak teratur, pada tahapan metafase ini dia kromosomnya pada bidang ekuator atau pada bidang pembelahan di tengah-tengah. Jadi ciri pada tahapan metafase adalah kromosom pada bidang ekuator atau pada bidang pembelahan. Tahapan yang ketiga yaitu anafase. Apa yang terjadi pada tahapan anafase? Pada tahapan anafase, selnya ini kan sentrosomnya. Ini sentrosom, kemudian ada benang-benang spindlenya. Nah, pada tahapan anafase itu yang tadi metafase kan kromosomnya berada pada bidang ekuator nih. Nah, sementara pada waktu anafase kromosomnya itu membelah menjadi dua, yang menjadi kromatid. Jadi kromatidnya, terus kromatidnya itu sudah bergerak berlawanan menuju menuju kutub, ke arah kutub. Jadi akan terbentuk kromatid. Kromosomnya membelah menjadi dua, menjadi kromatid, dan masing-masing kromatid ini akan menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi cirinya kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini adalah ciri pada tahapan anafase. Tahapan selanjutnya adalah tahapan telofase. Ya, telofase. Pada tahapan telofase ini ciri utamanya adalah terjadinya sitokinesis. Jadi akan semacam ini. Sitokinesis itu apa sih? Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Jadi pada saat sitokinesis itu akan terbentuk cincin ini ya, yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan yang sifatnya mirip dengan induk. Jadi sifatnya itu sama dengan sel indukannya atau identik. Nah, cirinya ya tadi ya, yang pertama terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Selanjutnya adalah membran nukleusnya yang tadi hilang ini sudah terbentuk. Jadi membran nukleusnya sudah terbentuk. Kemudian sentrosomnya hilang. Sentrosomnya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang tadi kromatid ya, kan di sini kromatid, maka dia akan menjadi kromatin, benang-benang halus lagi. Ini sudah menjadi kromatin. Ini ciri utamanya. Jadi terjadi sitokinesis, membran nukleusnya
nukleusnya hilang. Membran nukleusnya mulai terbentuk ya, mulai terbentuk. Oke, selanjutnya adalah kromatidnya tadi sudah berubah menjadi kromatin. Oke, selanjutnya ya sentrosomnya hilang ya, sentrosomnya hilang. Oke, kemudian terbentuk dua sel anakan baru ya, terbentuk dua sel yang bersifat diploid sama seperti induknya. Jadi itu adalah tahapan pada pembelahan mitosis.